Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Suprapto Sukowati. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati adalah seorang perwira tinggi militer Republik Indonesia, yang juga dikenal sebagai tokoh politik nasional. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 November tahun 1922, dan wafat pada tanggal 9 Agustus tahun 1972. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati merupakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Dalam lintasan sejarah politik nasional, beliau dikenang sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya yang kedua setelah Soeharto. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati adalah seorang pejuang yang terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di wilayah Jawa Timur. Setelah kemerdekaan, karir beliau berkembang dalam institusi militer hingga mencapai pangkat Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Selain peran di bidang militer, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati juga menjabat sebagai Ketua Umum Golongan Karya, yaitu organisasi politik yang menjadi tulang punggung kekuasaan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati lahir pada tanggal 12 November tahun 1922. Aktivitas perjuangan kemerdekaan beliau terutama berlangsung pada masa penjajahan Belanda dan Jepang menjelang serta setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Peran signifikan dalam dunia politik terutama terjadi pada masa Orde Baru, saat beliau menjabat sebagai Ketua Umum Golongan Karya dari tahun 1971 hingga wafatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1972. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati berasal dari daerah Jawa Timur. Wilayah tersebut menjadi basis utama perjuangan fisik beliau dalam melawan dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Di tingkat nasional, peran beliau dalam Golkar membawa pengaruh besar dalam struktur politik nasional, khususnya di Jakarta sebagai pusat kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati dihormati karena dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia melalui jalur militer, serta kontribusinya dalam menstabilkan pemerintahan pada masa awal Orde Baru. Sebagai Ketua Umum Golkar kedua, beliau melanjutkan upaya konsolidasi politik melalui organisasi fungsional yang dirancang untuk mendukung pemerintahan yang kuat, stabil, dan berlandaskan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati mengawali kiprah perjuangannya dengan bergabung dalam upaya perlawanan bersenjata terhadap kolonialisme. Setelah kemerdekaan, karir militernya berkembang secara progresif hingga meraih pangkat Jenderal Bintang 3. Pada masa Orde Baru, beliau dipercaya untuk memimpin golongan karya sebagai wadah politik kekaryaan yang mengakomodasi birokrasi, militer, dan elemen masyarakat lainnya dalam satu gerakan politik. Gaya kepemimpinan beliau yang tegas dan disiplin membuatnya dihormati, terutama dalam konteks politik Orde Baru yang menekankan stabilitas dan keteraturan. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati wafat dalam usia 49 tahun. Namun warisan perjuangan dan kontribusinya terhadap konsolidasi politik nasional menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah modern Republik Indonesia.
Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati merupakan figur penting dalam sejarah militer dan politik Indonesia pada masa pasca kemerdekaan hingga awal Orde Baru. Lahir pada tanggal 12 November tahun 1922. Beliau tumbuh dan berkembang dalam suasana perjuangan yang penuh gejolak, terutama di wilayah Jawa Timur yang merupakan salah satu pusat perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan Jepang. Keterlibatannya dalam gerakan perjuangan bersenjata menjadikannya bagian dari generasi awal pejuang Republik Indonesia yang langsung merasakan dinamika revolusi kemerdekaan. Karir militernya terbangun melalui dedikasi dan pengabdian yang panjang, dimulai dari masa revolusi hingga masa konsolidasi kekuasaan nasional. Sebagai seorang prajurit, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati dikenal memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, disiplin tinggi, dan integritas yang terjaga. Pengalamannya di berbagai lini militer memberikan fondasi yang kokoh dalam menjalankan tugas-tugas strategis, baik dalam bidang pertahanan maupun keamanan negara. Kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi politik golongan karya mencerminkan posisi beliau sebagai jembatan antara kekuatan militer dan kekuasaan sipil dalam kerangka pemerintahan Orde Baru. Penunjukan sebagai Ketua Umum Golongan Karya setelah Soehartono pada tahun 1971 merupakan tonggak penting yang mempertegas peran militer dalam peta politik nasional. Dalam dimensi politik, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati memegang peran sentral dalam membentuk struktur politik yang mendukung kebijakan pembangunan nasional yang digagas oleh Presiden Soeharto. Golongan karya bukan hanya wadah politik biasa, tetapi menjadi mesin kekuasaan yang mengintegrasikan berbagai kekuatan fungsional, seperti birokrasi, militer, teknokrat, dan kelompok profesional, dalam satu payung ideologi pembangunan. Kepemimpinan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati pada masa awal transformasi golongan karya menuju partai politik formal menandai fase krusial dalam upaya pelembagaan kekuasaan negara secara sistematis. Dari sudut pandang sosial, keberadaan Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati sebagai tokoh nasional memberikan inspirasi bagi masyarakat luas, khususnya generasi pasca kemerdekaan yang melihat dalam dirinya contoh konkret tentang bagaimana perjuangan fisik dapat dilanjutkan dalam bentuk perjuangan politik dan institusional. Sosok beliau juga mencerminkan tipologi pemimpin militer Orde Baru yang dipercaya tidak hanya untuk memimpin pasukan, tetapi juga mengatur urusan politik demi stabilitas negara. Dalam ranah budaya politik Indonesia, Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati dikenang sebagai figur militer yang berhasil menyesuaikan diri dengan realitas politik sipil tanpa kehilangan karakter militernya. Hal ini penting dalam konteks sejarah Indonesia, di mana peran militer sering kali dikaitkan dengan otoritarianisme atau dominasi politik. Namun, dalam kasus Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati, yang terjadi justru sinergi antara kekuatan militer dan kebijakan pembangunan yang relatif terarah. Dari perspektif historiografi, nama Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati tidak terlalu banyak disebut dalam buku-buku sejarah populer atau pelajaran sekolah. Namun dalam kalangan tertentu, khususnya internal militer dan golongan karya, beliau dikenang sebagai pionir pembentukan struktur kekuasaan yang stabil dan terorganisasi pada masa awal Orde Baru. Karya dan jasa beliau lebih banyak hidup dalam memori kelembagaan, baik dalam dokumen-dokumen internal maupun penghargaan-penghargaan negara yang diberikan pasca wafatnya. Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati wafat pada tanggal 9 Agustus tahun 1972. Hanya 1 tahun setelah memimpin golongan karya, wafatnya dalam usia yang relatif muda menjadi kehilangan besar bagi struktur kekuasaan Orde Baru yang sedang dalam masa konsolidasi. Meski masa kepemimpinannya singkat, jejak pengaruhnya masih terasa dalam arah kebijakan politik Golkar,
dan dalam pola relasi antara militer dan sipil dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hingga kini, nama Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Suprapto Sukowati masih dikenang dalam struktur kepemimpinan Golkar, dan disebut dalam sejarah internal organisasi sebagai tokoh transisional yang penting. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.